Happy Sunday Kenisa. Selamat datang bulan Desember. Natal adalah Yesus, dan Yesus selalu dalam hati kita. Mari puji namanya pada pagi hari ini. Thank you Lord. Man of your word, come on. Let's praise. All things are possible when we believe. All chains are breakable when we receive Yahweh. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, hey. If you said it, we believe it. Sing, oh, 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 oh. If you said it, we believe it. 'Cause you're a man of your word. If you said it, we believe it. Oh, 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 oh. If you said it, we believe it. You're a man of your word. All things are possible when we believe. All chains are breakable when we receive Yahweh. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, hey. If you said it, we believe it. Oh, 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 oh. If you said it, we believe it. You're a man of your word. If you said it, we believe it. Oh, 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 oh. If you said it, we believe it. You're a man of your word. We have this confidence. You finish what you started. God, you have never failed. You won't start with it. You're present in every step, patient in every heartache. God, you have never failed. You won't start with me. Oh, we believe, we believe, we believe. If you say it, if you say it, we believe it. Oh, 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 oh. If you said it, we believe it. You're a man of your word. If you said it, we believe it. Sing, oh, 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 oh. If you said it, we believe it. You're a man of your word. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa.
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya nih? Udah lama kita tidak berjumpa, udah hampir 10 bulan kita nggak berkumpul lagi bikin Isa. Waduh, kangen banget Bapak Ibu. Tadinya anak saya belum lahir, sekarang udah hampir bisa jalan, kita juga belum bisa ketemu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, itu tandanya kita masih terus kasih kesempatan sama Tuhan untuk memuji dan permuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, kita akan memberikan persembahan. Saya ada satu ayat Bapak Ibu. Ini 2 Korintus 9 ayat 7. Bunyinya gini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau memberi dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wow, yuk mari Bapak Ibu, di hari-hari ini walaupun kayaknya susah ya untuk bersukacita, tapi kita punya sukacita yang asalnya itu daripada Tuhan. Kita pasti bisa Bapak Ibu, kita pasti happy, apa aja Tuhan yang walaupun kecil-kecil, tapi kalau kita lihat dengan positif pasti itu akan menjadi sukacita buat kita. Karena ada Tuhan, kita pasti sukacita. Yuk sama-sama kita belajar untuk memberikan dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan, boleh langsung mentransfer persembahannya di nomor rekening ada di layar kaca. Waduh, keren ya Bapak Ibu ya.
Yuk, mari sama-sama kita juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan hari ini akan menjadi rema bagi kita. Yuk, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Bapa surga, Tuhan, terima kasih kalau Kau sudah berikan kami kehidupan pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat keluarga, buat pekerjaan, buat keuangan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penjagaan Tuhan dari pandemi COVID ini Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Berkati ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, berkati supaya persembahan ini menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang memerlukannya, menjadi berkat juga buat gereja kami Tuhan. Berkati ya Tuhan, supaya sebentar lagi setelah persembahan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati yang akan bawakan firman Tuhan, supaya firman-Nya berasal dari Tuhan, dan apapun yang kami dengar hari ini akan menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami memulai ibadah kami kembali Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan luar biasa. Selamat beribadah. God bless you. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn into pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and sing to you the song. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn into pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and sing to you this song. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn into pieces. It is my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and sing to you this song. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart is torn to pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and sing to you this song. Take me to the King. We worship, hallelujah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Kita semua membutuhkan hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you for the song, Lord God. We all long for the presence of God. Kami sungguh Tuhan Yesus membutuhkan hadirat Tuhan. Bahkan pagi hari ini khususnya, kami butuh hadirat Tuhan. Kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, Bapa yang baik. Supaya kami boleh mendengar firman Tuhan yang kudus itu, Tuhan. Aku percaya Bapa yang baik, hari ini ada firman yang baru lagi. Yang akan menyegarkan kami, menegur kami, menguatkan kami, mengingatkan kami lagi. Khususnya hamba yang menjadi penyalur akan firman Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana pemberitaan firman Tuhan. Ini bukan firman-Ku Tuhan, tapi ini firman Tuhan. Pakailah aku Tuhan hanya sebagai alat Tuhan. Pakai aku hanya sebagai keledai Tuhan yang Kau tunggangi, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, haleluya.
Puji Tuhan, Tuhan baik. Amin Bapak Ibu sekalian. God is so good. Tuhan baik banget. Dan pada pagi hari ini, puji-pujian yang luar biasa. Dan pujian yang terakhir, saya sungguh diberkati sekali. Bagaimana kita butuh hadirat Tuhan. Wow, wow, wow. Bahkan pagi hari ini, kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Hadirat Tuhan, ada firman Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Sudah lama kita nggak betul-betul berjumpa ya. Selalu hanya lewat internet terus. Hanya lewat medsos terus. Hanya lewat WA kalau kita menyapa saudara-saudara kita, telepon. Tapi kita nggak bisa bertemu. Tapi bersyukur melatih kita juga untuk berhubungan dengan Bapa. Walaupun kita nggak bisa lihat, tapi kita terus melatih hubungan kita dengan berdoa. Dan sekarang kita lakukan dalam keadaan COVID, pandemi seperti ini. Kita hanya mendengar suara aja, nggak bisa lihat mukanya. Tapi pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana iman dari seorang Abraham yang akhirnya memenuhi pengharapannya. Dan lebih lagi, dia bukan memenuhi pengharapannya, tapi dia memenuhi pengharapan ilahi. Wow, wow. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dari Ibu Meda, bagaimana kita harus betul-betul sometimes menikmati akan masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, as a part, bagian daripada pembentukan iman kita. Wow, luar biasa. Bagaimana kita harus menanti dari malam walaupun sudah berganti hari. Belum terang, tapi kita percaya bahwa hari sudah berganti. Wah, terima kasih Bu Meda. Dan pagi hari ini kita akan bicara mengenai Abraham. Seorang bapa yang mempunyai segalanya. Dia mempunyai segalanya. Dikatakan firman Tuhan bahwa Abraham adalah seorang yang sangat kaya. Bapaknya Tera kaya, keluarga besar mereka kaya. Bahkan keponakannya pun kaya. Tapi Bapak Ibu sekalian, di dalam kekayaannya, di dalam kelimpahannya, di dalam kecukupannya, dia ada satu pengharapan yang luar biasa. Yang dia harapkan, yaitu untuk mempunyai keturunan. Saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita mempunyai pengharapan. Banyak yang punya pengharapan. Ada yang punya pengharapan untuk hal-hal yang tinggi sekali, which is okay. Memang kita harus punya pengharapan yang tinggi. Tetapi pengharapan yang Tuhan miliki atas kita, ketahuilah jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan. Abraham mengharapkan keturunan, mungkin satu anak. Tapi apa pengharapan Tuhan untuk Abraham? Tuhan katakan, I will give you nations. Wow. Wow. Tuhan katakan, Abraham, aku akan memberikan engkau bangsa-bangsa sebagai keturunanmu. Dua, Bapak Ibu sekalian, dua hope yang berbeda. Yuk kita baca firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pada saat itu namanya masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu apa? Abraham menyambut apa yang dikatakan oleh Allah dan mengatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Abraham live so comfortably. Abraham hidup dalam satu kehidupan yang begitu menyenangkan dengan keluarga besarnya, dengan kekayaan yang luar biasa, dengan istrinya yang dikatakan sangat cantik. Sarah, kalau kita baca lebih lanjut, sangat cantik. Bapak Ibu sekalian, nggak ada kurangnya. Tapi Abraham mempunyai satu pengharapan lagi. Satu pengharapan, yaitu untuk mempunyai keturunan. Dan sebetulnya kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, Abraham ini sebetulnya bukan orang percaya loh. Abraham bukan orang yang percaya. Abraham adalah orang yang tidak percaya. And got the visitation from the Lord God Almighty. Dari orang yang tidak percaya. Tapi dia mau mendengar dan percaya bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Abraham. Abraham nggak tahu, tiba-tiba ada firman Tuhan datang kepadanya. Bayangin. Pertama, dia nggak kenal Tuhan. Kedua, dia belum mengerti ya apa yang namanya firman Tuhan. Tidak mempunyai hubungan. Tetapi waktu Tuhan mengatakan Abraham pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pertama, Abraham melakukan sesuatu yang besar sekali, yang penuh dengan risiko, karena dia percaya kepada Tuhan. Percaya, tapi nggak ngerti percaya kepada siapa, karena dia belum mengerti pada saat itu. And yet, dia percaya. Dikatakan Abraham siap-siap memanggil keluarganya, membawa istrinya Sarah, bahkan keponakannya dibawa, orang-orangnya dibawa, semua hartanya dibawa, dan mereka pergi. Kemana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Bapak Ibu sekalian. And yet Abraham follow what God says. Abraham follow. This is the first test yang Tuhan respect and appreciate of Abraham. Karena itu firman Tuhan dikatakan, karena Kejadian 15 ayat 6. Maksud saya Ibrani 11 ayat 8 nanti yang Ibrani yang Kejadian nanti. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Wow. Jadi di Ibrani baru dijelaskan alasan kenapa sampai Abraham mau is because of iman. Iman dari ketidakmengertian, dari ketidaktahuan Abraham. Tapi dia mau turut apa kata Tuhan. Wow. Bagaimana dengan kita? Seringkali Tuhan sudah berbicara kepada melalui Roh Kudus. Ayo baca Alkitab yuk. Kita nggak mau dengar, nggak mau taat. Roh Kudus ingatkan lagi malam hari. Yuk berdoa yuk. Aduh udah ngantuk. Kadang-kadang Roh Kudus berbicara lagi pada kita. Berikan kepada saudaramu yang sedang membutuhkan. Dan kita nggak peka lagi.
Tetapi kalau saja kita peka, kalau saja kita peka. Saya pernah sekali waktu nggak ada bak, nggak ada bu. Tuhan ingatkan satu nama dan Tuhan perintahkan transfer. Dan saya sudah nggak pernah ketemu. Saya cuma tahu, aduh udah nggak pernah, berbulan-bulan nggak pernah ketemu. Mungkin tahun nggak pernah ketemu. Saya transfer. Saya nggak tahu mau transfer, tapi nomor teleponnya saya ada. Saya WA, Pak boleh minta nggak nomor rekeningnya? Oh Pak Nino, apa kabar? Ini nomor rekening saya. Dan saya transfer Bapak Ibu sekalian. Dan saya mendapatkan WA, Pak Nino, saya, istri dan keluarga bersyukur karena Pak Nino peka mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Karena kami sangat membutuhkan uang ini untuk makan. Wow. Bapak Ibu sekalian, kalau kita peka, kalau kita mau dengar firman Tuhan, kalau kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, wow, pasti luar biasa. Seperti yang Abraham lakukan. Dia belum kenal Bapak Ibu sekalian, belum kenal, belum tahu Allah. Tapi dia taat aja. Where to go, don't know, just go. Wow. Kita kalau pasti kemana Tuhan? Gimana Tuhan? Lewat mana Tuhan? Naik apa Tuhan? Banyak sekali pertanyaannya. Abraham did not raise any question. Abraham waktu mendengar suara Tuhan ini, mempersiapkan dan langsung berangkat. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Abraham melakukan firman Tuhan. Abraham melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia meninggalkan, dia pergi. Waktu Sarah tanya, kemana kita Abraham? Saya nggak tahu. Kamu gimana sih kok kita mau pergi nggak tahu? Ini sudah sekeluarga dengan pasukan, dengan semua yang kita bawa. Lebih baik kita tinggal di situ dong. Abraham nggak. Aku mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan firman Tuhan. Dia pergi Bapak Ibu sekalian. Pertama dia tinggalkan keluarganya yang begitu enak. Untuk kadang-kadang kita kalau udah comfortable dengan satu tempat, kita nggak mau pindah lagi. Kita nggak mau lagi move. Ini udah hadirat Tuhan kita bilang. Tapi waktu hadirat Tuhan bilang kita pindah, yuk kita pindah. Kita nggak mau pindah. Tapi Abraham ikut pergi, Bapak sekalian. Where to go? Don't know. Dan Abraham pergi. Yuk kita baca lagi nih firman Tuhannya tadi. Luar biasa. Thank you Jesus. Thank you God. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan. Abraham lakukan firman Tuhan ini. Dia pergi aja. Dia pergi aja. Dia pergi aja. Dia nggak tahu gimana. Pokoknya Tuhan katakan pergi ke arah sana. Pergi ke arah sana. Saya punya satu kesaksian Bapak Ibu sekalian. Waktu itu kelas 3 SMA. Saya ingat sekali kelas 3 SMA. Mau lulusan. Jadi lagi enak-enaknya main kan. SMA itu pas lagi enak-enaknya main ya. Kemudian ada seorang hamba Tuhan ajak saya. Nino, mau nggak pelayanan? Saya bilang, aduh pelayanan. Ini lagi enak-enaknya main nih. Kemudian pelayanan di mana? Kita ke pedalaman. Ke pedalaman. Lebih-lebih lagi saya pikir, aduh. Ngapain? Kemana? Bojonegoro. Aduh. Mau kalau ke Surabaya, atau ke Jogja, atau ke Bali. Itu kan enak ya. Ke Bojonegoro. Anak-anak muda. Lagi umur-umurnya anak-anak begaul, suka main. Diajak pergi pelayanan ke
Bojonegoro, daerah yang sangat minus. Dan saya bilang sama dia, aduh ngapain? Udah ikut aja. Dan Roh Kudus mengatakan, pergi aja. Pergi aja. Akhirnya saya katakan, oke deh saya pergi. Dengan berat hati pada saat itu naik kereta api lagi. Kereta api yang jeleknya minta ampun, zaman kereta api dulu namanya kereta api Senja dan kereta api Jaya. Waduh, ya ampun. Waktu pertama kali naik kereta api saya nggak berani turunin kaki saya ke bawah. Karena kotor banget. Lagi udah terus apa namanya yang lewat ayam lah, yang lewat tukang dagang lah, barang harus kita jaga karena apa? Banyak copet. Kita gantung bisa diambil copet dari luar. Jadi banyak sekali deh hal-hal yang tidak menyenangkan sebetulnya. Tapi saya katakan, oke, saya mau ikut. Saya mau ikut, saya mau taat aja. Saya melakukan firman Tuhan aja. Dan waktu kami pergi ke sana, pertama kali saya sampai di Bojonegoro, ternyata ada grup lain dari Jakarta juga yang ikut pelayanan. Dan disitulah saya ketemu maminya Tanya, Priska, dan Josa. Mertuanya Edo. Cucu apa namanya, opungnya Ethan dan Sik. Hanya karena taat akan firman Tuhan aja. Jadi kalau firman Tuhan bicara sama kita, kadang-kadang nggak masuk akal. Kadang-kadang nggak masuk akal dan nggak pas sama kita. Kuncinya satu, lakukan aja dulu deh. Lakukan aja dulu. Kadang-kadang kita lihat dengan situasi dan kondisi. Lagi enak-enaknya pacaran. Wah, lagi enak-enaknya pacaran, lagi sayang-sayangnya. Terus diingetin sama mami. Sayang, kan pacar kamu tidak seiman. Ah, mami, mana sih? Enggak, udah. Taat aja dengan firman Tuhan. Lakukan. Lebih baik nangis sehari daripada nangis sampai berbulan-bulan. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak muda, amin. Jadi kadang-kadang banyak hal-hal firman Tuhan mengoreksi kita. Dan waktu dia mengoreksi kita, aduh nggak enak banget. Aduh nggak enak banget. Bener nggak enak banget. Nggak sesuai. Nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi lakukan aja firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham melakukan firman Tuhan. Dia nggak tahu kemana, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara nggak tahu kemana. Dia aja taat, dia lakukan. Pertama keluar dari rumah, dia lakukan. Pergi, dia lakukan, ikutin firman Tuhan. Kemananya dia nggak tahu. Dia hanya ikutin firman Tuhan. Kemudian Abraham taat. Abraham taat aja sama firman Tuhan. Pertama dia percaya akan firman Tuhan. Kemudian dia lakukan firman Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Bayangin, dia harus pergi ke tempat yang dia nggak tahu. To a place yang mana dia sama sekali tidak mengerti. Wow. Tadi yang ketiga apa? Taat. Kadang-kadang Tuhan perintahkan kita untuk pergi atau untuk melakukan hal-hal yang berbeda lagi. Taat aja. Taat aja. Saya bersaksi, Bapak Ibu sekalian, sekali waktu kami lagi di Amerika, awal daripada rencana saya adalah sekolahnya di West Coast, sebelah barat, Northwest, bahkan di sebelah Seattle, atau kalau enggak di daerah San Francisco. Tapi akhirnya apa? Tuhan perintahkan kami pergi ke Dallas, Texas. Saya bilang, ngapain ke Dallas, Texas? Saya paling nggak suka Dallas, Texas karena pada saat itu, bayangin, ini tahun 87. 86-87. Jadi daerah Texas itu masih sangat, masih sangat quote-unquote masih rasis banget.
Orang masih sangat redneck di sana. Dan orang masih sangat kasar sekali. Jalan sama pakai pisau. Di belakang jendela mobil ada Winchester, senapan yang laras panjang. Dan itu memang koboi seperti itu. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ngapain di sana? Kamu pergi ke sana, ada yang namanya Sekolah Alkitab CFNI. Kamu ke sana. Dan saya bilang pada saat itu terus terang, saya pada saat itu seperti Yunus. Saya nggak mau. Tapi saya bersyukur ada penolong saya, yaitu istri saya. Dia mengatakan, kita taat aja. Yuk kita pergi ke sana. Akhirnya kita pergi ke sana. Kita pergi ke sana untuk sekolah Alkitab. Karena padahal saya mau sekolah ambil master. Tapi Tuhan perintahkan masuk sekolah Alkitab dulu. Aduh, saya bilang. Tapi Tuhan bilang, taat aja. Nggak sesuai dengan keinginan kita. Aneh, kita mau sekolahnya di Washington State kok, di Seattle. Kenapa saya harus disuruh ke Dallas, Texas, Bapak Ibu sekalian? Tapi akhirnya kami taat. Dan saya setengah taat, istri saya taat. Saya masih setengah taat. Dan akhirnya, istri saya masuk sekolah Alkitab full time, saya part time, saya masih lihat-lihat. Akhirnya setelah sebulan, 2 bulan, baru saya betul-betul bertobat sama Tuhan. Saya berlutut sama Tuhan, saya katakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan akhirnya saya part time, dan istri saya saya jadi full time, dan istri saya part time karena dia hamil. Dan disitulah saya banyak sekali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada saya masuk dalam sekolah Alkitab, namanya Christ for a Nation Institute. It's a very good school. Dia membentuk kepribadian kita. Dia membentuk kerohanian kita. Sekolah itu membentuk kita supaya betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut dengan Tuhan dan taat sama Tuhan. Dan saya bersekolah di sana sembari mempersiapkan untuk masuk di master. Dan ternyata Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Itu yang saya bilang tadi. Saya cuma mau sekolah master aja yang utamanya. Tapi Tuhan balik. Kamu sekolah Alkitab dulu, nanti baru sekolah master. Itu yang namanya rancangan Tuhan. God's plan for you. Harapan Tuhan untuk kita jauh lebih besar dari harapan kita. Ingat, Abraham hanya berharap mempunyai satu keluarga. Tapi Tuhan punya harapan untuk memberi dia bangsa-bangsa sebagai keturunannya. Wow, luar biasa. Dan itu yang terjadi. Kemudian akhirnya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Akhirnya saya masuk di universitas di kota Dallas di Texas itu. Yang tidak pernah saya pikirkan. Akhirnya saya masuk di SMU, Southern Methodist University. Dan saya sungguh menikmati juga. Dan yang lebih luar biasanya lagi, waktu Priska sakit, anak kami yang kedua sakit, keluhan tulang anak bayi, bayangin. Dan cuman di Dallas saja pada saat itu ada rumah sakit khusus tentang anak-anak yang perhatiannya mengenai penyakit tulang anak-anak. Jadi hanya di situ saja rumah sakit yang betul-betul dipersiapkan dan dibuka untuk anak-anak dan tidak bayar. Bayangin, karena dibayar oleh perusahaan-perusahaan besar di Amerika, khususnya di Dallas, Texas itu, perusahaan-perusahaan minyak, mereka mensponsori. Dan disitulah Priska mendapatkan kesembuhan ilahi melalui dokter-dokter sana. Dan ternyata terbalik, Bapak Ibu sekalian. Dokter-dokter dibuat tercengang karena mujizat yang Tuhan berikan kepada Priska. Wow. Lucu ya Bapak Ibu sekalian, aneh ya. Pertama Tuhan bawa kami ke Dallas, karena di Dallas ada rumah sakit yang khusus mengenai penyakit tulang anak-anak yang dibutuhkan oleh Priska. Bayangin kalau kami di tempat lain, di kota lain, nggak ada rumah sakit itu. Dan rumah sakit itu khusus untuk ini karena begitu luar biasanya, nggak bayar 1 sen pun. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi di situ, dan kemuliaan Tuhan
dinyatakan dan dokter-dokter tercengang waktu lihat Priska disembuhkan. Mereka bilang, "What happened with this baby? She's alright." Saya bilang, "Loh, dokter kan yang bilang anak saya sakit setelah 6 bulan dirawat. Pada saat terakhir, waktu kami periksa, dokternya periksa, kenapa anak ini? Kaki kiri apa kaki kanan?" Saya bilang, "Dokter yang bilang dia sakit. Kok sekarang tanya sama saya, kaki kiri atau kaki kanan?" Selama 6 bulan pada kami dirawat di situ. Dan dia katakan tidak ada kemajuan. Tapi pada saat terakhir, waktu Tuhan melakukan kesembuhan, dokter-dokter tercengang. Dokter itu bilang, "Tunggu sebentar, saya panggil kolega saya." Datang lagi 3 kolega, besar-besar, dan periksa. Dan mengatakan, "This baby is perfect. Nothing problem with the penyakitnya. Nggak ada sama sekali." Tuhan sembuhkan. Tuhan bawa dari Seattle ke Dallas, masuk rumah sakit itu. Tuhan buat kemuliaan di tempat itu. Kalau kita mau taat. Kalau kita mau taat. Dan akhirnya saya selesai, saya tamat, dan saya dapat master saya dari SMU di kota Dallas itu. Kalau kita mau taat. Begitu juga dengan Abraham. Abraham taat aja. Waktu Allah mengatakan, yuk kita lihat lagi firman Tuhannya. Waktu Allah mengatakan, "Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar," ayat 2 tadi, ya. Kejadian 12 ayat 2, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Abraham ketawa kan? Karena apa? Boro-boro besar. Boro-boro besar. Istri saya mandul. Kemudian Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, "Aku akan memberkati engkau." Dan Bapak Ibu sekalian mulai mengatakan, "Berkat dari mana? Ini kemarin aja baru dipecat dari pekerjaan karena COVID." Bapak Ibu sekalian, jangan kita menantang Tuhan, tapi bersyukur aja dan terima aja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang aneh-aneh, justru itu yang Tuhan berikan kepada yang mengasihi. Ingat, yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah ada dalam hatimu, itu yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang mengasihinya. Abraham bilang, "Ini Allah. Nggak apa-apa, gue mau taat aja deh." Tapi Sarah kan mandul. Tapi kok bisa Tuhan janjikan bangsa-bangsa? Tapi Abraham taat aja. Kalau Tuhan katakan, bisikan sesuatu kepada saudara, laksanakan. Kalau Tuhan sudah bilang, stop berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Bertobat langsung. Kalau Tuhan bilang, sudah stop, jangan lagi lakukan itu, karena itu tidak berkenan kepadaku. Bertobat langsung. Taat aja sama Tuhan. Taat aja sama Tuhan. Kita lihat nanti hasilnya. Kita lihat nanti hasilnya. Kita lihat nanti hasilnya. Abraham taat aja. Abraham taat aja. Waktu Tuhan katakan, aku akan memberi engkau keturunan bangsa-bangsa, Abraham hanya taat aja. Dia nggak ketawa, Bapak Ibu sekalian. Dia nggak ketawa. Dan Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah, ini yang paling penting. Sabar. Sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar. Gak gampang. Firman Tuhan minggu lalu, Ibu Meda mengatakan, waktu jam 12 malam, teng! Lewat 1 menit, itu sudah berubah hari. Berarti apa? Pagi hari sudah menunggu. Sudah terang? Belum terang. Jam 1 sudah terang? Belum terang. Tapi sudah berubah hari. Ada janji Tuhan. Jam 2 sudah terang? Belum terang. Jam 3 belum terang. Jam 4:30 baru kita mulai merasakan ada perubahan. Dari jam 12 lewat 1 sampai jam 4:30. Sabar. Sabar. Kadang-kadang kita nggak sabar. Ini yang membuat kita kadang-kadang kelewatan dengan berkat Tuhan. Kelewatan dengan berkat Tuhan. Saya selalu katakan,
Udah mulai keciuman kok. Udah mulai keciuman. Berkatnya sudah mulai keciuman. Belum kelihatan tapi sudah mulai keciuman. Kalau saya lagi di atas, di kamar saya, terus tiba-tiba pintu dapur di bawah kebuka, itu wanginya makanan tuh sudah wangi sekali. Sampai saya bisa menciumnya di kamar saya. Saya tahu, oh ada makanan yang sedang disiapkan. Kadang-kadang berkat Tuhan juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sudah keciuman, tapi kita belum bisa lihat. Saya ulangin kesaksian saya. Sekali waktu saya ke puncak pas. Saya dulu suka hari Sabtu pergi sendiri jam 5 pagi. Berangkat ke puncak. Pagi-pagi sekali. Sampai ke hotel di Hotel Puncak Pas. Di situ kan terkenal Poverches ya. Jadi saya ke sana pagi-pagi. Sementara saya lagi menikmati pemandangan begitu luar biasa, kemudian saya makan Poverches saya. Waktu saya makan Poverches saya angkat lagi, loh, kemana pemandangan itu? Pemandangan itu ditutup sama awan yang tebal sekali. Lalu firman Tuhan jelas kepada saya, Nino, inilah perumpamaannya. Ada nggak pemandangan di balik situ? Sekarang kamu bisa lihat nggak? Saya nggak bisa lihat, Tuhan. Tapi ada nggak? Ada, Tuhan. Tapi kamu bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat, Tuhan. Tapi ada nggak pemandangan di balik itu, di balik awan itu? Ada, Tuhan. Nah, itulah janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menjawab pengharapan kita. Bahkan Dia punya pengharapan yang lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Sama seperti itu. Akhirnya waktu awan lewat, kelihatan lagi pemandangannya. Kadang-kadang ada yang mengganggu ya pengharapan kita. Mungkin dengan hal-hal ya, mungkin seperti apa yang firman Tuhan kemarin. Ada kita sakit, atau kita ada masalah. Itu tidak menghilangkan akan pengharapan kita. Tapi itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Atau ada tiga saya katakan. Nomor satu, kalau kita sedang menghadapi masalah atau kesakitan, nomor satu, bisa karena dosa. Kita harus selesaikan. Banyak sekali dalam perjanjian baru, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit orang karena dosa. Nomor satu. Tapi nomor dua, sama sekali nggak ada dosa. Kalau kita menghadapi masalah. Tapi karena pembentukan Tuhan. Amin. Tuhan sedang membentuk kita, Dia sedang He's the potter, ya. Dia penjunan, Dia sedang menjunan akan clay pot itu yang dari tanah liat itu. Akulah penjunan. Saya lupa tuh lagunya apa tuh. Ya. Tapi Tuhan sedang membentuk supaya potnya menjadi indah. Dan supaya itu harus dibentuk. Kadang-kadang kita menghadapi permasalahan itu. Sakit penyakit, permasalahan keuangan, masalah keluarga. Tuhan sedang membentuk kita. Tapi yang ketiga adalah apa? Ini yang paling luar biasa. Kita harus menghadapi masalah supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu luar biasa. Itu yang dihadapi oleh Yesus. Dia harus melalui salib ini supaya rancangan Tuhan, rancangan Bapa di sorga terlaksana, yaitu keselamatan manusia. Wow. Jadi kembali lagi kepada sabar menunggu. Kita harus sabar, Bapak Ibu sekalian. Kita harus sabar. Kalau kita lihat Abraham, berapa lama dia baru mendapatkan Ishak anaknya. Justru pada kadang-kadang kita pikir, aduh Tuhan udah nggak mungkin lagi, ini udah terlambat deh, udah tutup. Pendaftaran udah tutup, udah nggak mungkin lagi. Tapi percayalah, rancangan Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Karena Tuhan tidak terbatas waktu, Tuhan tidak terbatas ruangan, dan Tuhan tidak terbatas kuasanya. Dan itulah Allah yang kita sembah.
Bapak Ibu sekalian, sabar. Waktu saya ulang tahun pernikahan kemarin, yang ke-34 tanggal 29 November, saya mendapatkan banyak sekali ucapan. Wah, congratulations ya. Wah, dan selalu belakangnya ada WYTAB. WYTB. Saya kira apa nih WYTB ya? Ternyata WYATB. WYATB. Wish you all the best. Wish you all the best. Teman-teman kita mengharapkan kita yang terbaik. Dia mengharapkan yang terbaik terjadi pada kita. Sekarang Bapa di surga juga mengatakan, I wish you all the best. Tapi bukan wish, I give you all the best. Karena dia Allah kita. Allah yang berkuasa. Allah yang kuasa yang tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas ruangan, tidak terbatas waktu. Omnipotent, omniscient, and omnipresent God. Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, semuanya tidak ada satupun yang tidak terjadi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Akhirnya Abraham mendapatkan apa? Ishak. Dan Ishak mendapatkan Yakub. Dan Yakub mempunyai anak-anak Israel. Keturunan Bani Israel. Keturunan bangsa Yahudi. Bapak Ibu sekalian, kita melihat akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan semua terlaksana. Mulainya dari apa, Bapak Ibu sekalian? Iman. Ingat pembacaan firman Tuhan kita yang tadi? Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. It start from there. 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 Dari iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu Abraham dipanggil sebagai bapa orang beriman. Karena dia melakukan segala sesuatu dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow. Kejadian 15 ayat 6 dikatakan demikian. Setelah Abraham bergaul sama Tuhan, setelah dia mulai hidup dan melihat, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memberitahukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu pengharapan kita apa. Apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian? Tuhan mempunyai pengharapan yang lebih besar dari itu. Abraham hanya mengharapkan mungkin satu anak aja. Karena dia nggak tahu kemana harta kekayaan akan diberikan. Tapi Tuhan mempunyai pengharapan yang jauh lebih besar. Tuhan mempunyai pengharapan bangsa-bangsa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita menikmati lagi berkat kehidupan yang terhilang itu. Tuhan mau kita kembali lagi masuk di dalam the imago of God lagi. Dengan semua rancangan Tuhan dijadikan kembali. Semua rancangan Tuhan yang besar-besar itu terjadi lagi ke dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangan Tuhan yang dicuri oleh iblis, dicuri oleh setan.
kembali lagi sehingga kita boleh menikmati kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu sekalian, what we need now to connect us, untuk menghubungkan kita dengan rancangan besar Allah adalah cuma satu: iman kita. Iman kita. Iman kita. Dan akhirnya saya akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua, kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Dan berhak menerima janji-janji Allah sebagai keturunan Abraham. Bapak Ibu sekalian, yang menjembatani kita ke berkat Abraham tadi adalah Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Wow, itu yang membuat kita masuk menjadi ahli waris kerajaan Allah, ahli waris daripada anak-anak Abraham, anak-anak perjanjian itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar supaya kita betul-betul menjadi orang yang percaya. Kita boleh menjadi orang yang beriman. Orang yang percaya adalah orang yang beriman. Percaya walaupun nggak masuk akal, percaya aja. Kalau Tuhan perintahkan, percaya aja. Kalau Tuhan suruh jual mobil, percaya aja, lakukan. Kalau Tuhan suruh pergi kemana, percaya aja. Kalau Roh Kudus katakan baca firman Tuhan, percaya, lakukan aja. Yang kedua, lakukan firman Tuhan dengan benar. Yang ketiga, taat aja. Kalau Tuhan suruh tinggalkan kehidupanmu yang lama, tinggalkan. Roh Kudus bilang, udah jangan lagi, stop. Dan akhirnya terakhir kita harus sabar menunggu. Saya percaya apabila itu kita lakukan, dan dengan iman percaya kepada Yesus, niscaya pengharapan kita, bukan saja pengharapan kita yang terjadi, tapi pengharapan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of the sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born.
Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord. Sing hallelujah, Christ is risen. Baik, saudara-saudara kalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebagaimana kita setiap awal bulan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri kita supaya kita boleh menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama, mempersiapkan tubuh dan darah Yesus akan menyatu dengan tubuh dan darah kita. Bapa yang baik, aku berdoa Tuhan, biarlah sungguh firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadikan dasar bagi kami memperoleh janji-janji Tuhan, harapan-harapan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Aku berdoa Bapa yang baik, supaya kami boleh betul-betul menjadi orang-orang yang percaya, yang beriman, orang anak-anak keturunan yang taat, yang melakukan firman Tuhan, dan yang sabar menunggu akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengar, kami akan menerima perjamuan kudus. Aku berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau periksa tubuh jiwaku Tuhan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan Tuhan Yesus, aku minta ampun Tuhan Yesus. Baik itu perkataan, pikiran, tutur kata, isi hati, perbuatanku Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Setiap jemaat juga Tuhan. Persiapkan kami Tuhan. Supaya kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Tubuh Kristus yang sempurna menjadi satu dengan tubuh kami dan menyempurnakan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita akan ambil roti. Kita akan mengambil roti kita masing-masing. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, roti di tangan kanan saya sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita bersama-sama. Dengan iman kita katakan. Dengan iman kita katakan. Dan dengan iman kita terima. Anggur di tangan kanan kita. Sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita minumnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah Yesus yang sudah kami terima masuk ke dalam tubuh kami, menjadi satu dengan tubuh kami. Aku berdoa biarlah Tuhan, tubuh dan darah Yesus yang sempurna, menyempurnakan tubuh dan darah kami. Menyempurnakan tubuh kami yang tidak sempurna, menjadi sempurna Tuhan. Karena tubuh dan darah Yesus yang masuk dalam tubuh kami. Oleh karena Tuhan kami terima pada pagi hari ini kesempurnaan ilahi. Pertama, tubuh jasmani kami dan tubuh rohani kami disembuhkan dari segala sakit penyakit. Aku percaya Tuhan Yesus, tubuh dan darah Yesus menyempurnakan akan tubuh rohani kami. Menjadi rohani yang sehat, yang senantiasa haus akan firman Tuhan. Dan senantiasa rindu untuk berdoa, senantiasa rindu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Rindu untuk melakukan firman Tuhan. Dan aku percaya Tuhan Yesus, tubuh jasmani kami juga sudah disembuhkan dari semua sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Migrain, sakit kepala Tuhan Yesus, sakit gigi yang berkelaman yang sulit sekali sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih. Kanker, tumor dalam tubuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tumor kelenjar, getah bening, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sakit tulang belakang, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pencernaan, Tuhan Yesus, usus besar yang terluka, aku katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bukan firman Tuhan sendiri mengatakan, tumpang tangan dan sembuh. Dan kamu sekarang Tuhan, aku terima, aku beriman. Secara khusus aku berdoa dan perkatakan bahwa tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus ini yang kami terima pada pagi hari ini juga menyembuhkan Lesmana Purba dari sakit penyakitnya, kansernya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Aku percaya itu Bapak. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan sedikit pengumuman dulu. Ini sudah bulan Desember Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk dalam perayaan Natal. Perayaan Natal kalau nggak salah akan kita buat tanggal 21 Desember ya. Itu hari Minggu. Tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember hari Minggu dibuat pada sore hari. Ya, jadi kita akan ibadah Natal bersama, tetap melalui online, ya, dilakukan tanggal 20 Desember jam 5 sore, ya. Nanti semuanya juga akan mendapatkan Zoom invitation untuk kita bisa sama-sama masuk dalam ibadah Natal Kenisa. Tadinya kita akan membuat di tempat kita di Ice Palace, ya. Kita membuat rekaman di situ dengan tim and praise and worship komplit dengan semuanya di situ, tapi juga melalui online. Tapi sayang gedung itu tidak bisa dipakai untuk sekarang karena ruang operatornya di atas kebakar, sedang ada kena kebakaran kemarin. Jadi kami nggak bisa buat di situ. Jadi mungkin kami akan buat di tempat, kami belum tahu di mana. Nanti kami akan kasih tahu lebih lanjut. Oke, jadi jangan lupa tanggal 20 Desember. Jam 5 sore kita akan merayakan Natal bersama. Mari, jemaat kita akan berdoa dan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk
apa yang Kau ajarkan kepada kami lagi, supaya kami dapat betul menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga pengharapan kami, ya dan amin, terjadi dalam kehidupan kami. Thank you God, thank you Lord, for the words of God. Dan sekarang kami akan pulang, dan kami akan terima berkat Tuhan. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama, angkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat, dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita ke jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood.